Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi pada seluruh hadirin yang berbahagia, kepada dosen pengampu mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan dan konseling, Prof. Dr. Muslihati SAG MPD dan Dr. Zamroni SPC MPD, serta rekan-rekan teman-teman S2 jurusan bimbingan konseling di kelas profesional. Terima kasih telah hadir dalam presentasi makalah hari ini. Hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dengan judul Proses Kelompok Tahap Kerja. Nah, sebelum memulai, perkenalkan kami adalah saya Eko Yudi Susilo, NIM 230111803749 dan teman saya Adinda Bella Negara, NIM 230111802939. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap proses dalam kelompok ini memiliki tahap-tahap kerja yang krusial. Dengan memahami dan mendalami makalah ini, kita bukan hanya memperkaya wawasan, tetapi juga mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih mampu berkolaborasi, memahami, dan memimpin. Mari kita ambil setiap informasi sebagai bekal untuk masa depan kita dalam di bimbingan konseling. Di sini kami akan bergantian untuk memaparkan dalam subbab-subbab masing-masing dan menjelaskan poin-poin penting di dalam makalah ini. Di tepi sungai, pohon beringin, dekap angin, sambil berayun-ayun. Proses kelompok ada tahap kerjanya, makalah ini panduan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya ke rekan saya, Mbak Adina Bella. Baik, terima kasih Pak Eko Yudi. Silahkan di share screen, Pak. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tahap kerja, lalu tantangan tahap kerja, dan konfrontasi tahap kerja. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tahap kerja. Yang slide ke-6 ya Pak. Ke-7. Konsep dasar tahap kerja. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengantar proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Selanjutnya, tahapannya yaitu ada forming, yang pertama, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing, dan kelima adjourning. Di tahap forming atau tahap ini bisa disebut dengan tahap pembentukan, yaitu pada tahap ini anggota kelompok baru mulai berkumpul dan berkenalan satu sama lain. Jadi ada rasa keinginan dan ekspektasi, namun juga ketidakpastian. Anggota cenderung bergantung pada pemimpin kelompok untuk arahan ke norma-norma kelompok yang belum terbentuk. Interaksi biasanya permukaan dan sopan dengan anggota yang berusaha membuat kesan yang baik dan menghindari konflik. Dalam kelompok pada pertemuan pertama, anggota mungkin memperkenalkan diri sebagai sedikit tentang alasan mereka bergabung dengan kelompok ini. Mereka mungkin ragu atau canggung mencari petunjuk dari pemimpin tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang selanjutnya tahap storming atau konflik. Jadi pada tahap ini
Seiringnya berjalan waktu, perbedaan individu mulai muncul dan konflik mulai terjadi di tahap storming ini. Anggota mulai menyuarakan pendapat mereka dan ada potensi untuk bentrokan kepentingan. Fase ini dikenal dengan ketegangan dan perlawanan terhadap tugas kelompok atau pendekatan pemimpin. Dalam kelompok yang sama, satu anggota mungkin merasa bahwa kelompok terlalu fokus pada aspek emosional dan ingin lebih banyak strategi praktis. Hal ini bisa menimbulkan perdebatan tentang tujuan kelompok dan bagaimana waktu yang seharusnya dihabiskan. Yang selanjutnya, tahap norming atau pembentukan norma. Setelah melewati konflik di tahap storming tadi, kelompok ini mulai menemukan kesepakatan dan norma-norma yang mulai terbentuk. Ada pengakuan terhadap status dan peran-peran masing anggota. Kelompok menjadi lebih terorganisir dan ada rasa kesatuan yang mulai berkembang. Anggota kelompok berduka mungkin menemukan format yang bekerja untuk mereka, di mana setiap pertemuan dimulai dengan berbagi, diikuti oleh diskusi terfokus, dan berakhir dengan sesi refleksi. Selanjutnya, tahap performing atau pencapaian. Pada tahap ini, kelompok telah menemukan cara bekerja sama dengan efektif. Konflik mungkin masih ada, tetapi mereka diselesaikan dengan konstruktif. Fokus utamanya di tahap ini adalah mencapai tujuan kelompok dan anggota merasa nyaman mengambil inisiatif dan bekerja secara mandiri. Dalam kelompok anggota mungkin merencanakan untuk menghormati orang yang mereka lewatkan, bekerja sama untuk mengorganisir dan melaksanakannya. Tahap terakhir yaitu tahap adjourning atau penutup atau terminasi. Setelah tujuan kelompok tercapai tadi, saatnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri kelompok. Emosi mungkin muncul saat anggota merenungkan perpisahan dan apa yang telah mereka capai bersama. Pada pertemuan terakhir, anggota mungkin berbagi bagaimana kelompok telah membantu mereka, rasa syukur pada anggota lain, dan rencana untuk masa depan setelah kelompok berakhir. Dilanjut dengan tantangan tahap kerja. Jadi tantangan pada tahap kerja itu tadi terlalu kelihatan, saya baca di sini aja. Jadi tantangan tahap forming atau pembentukan itu tadi, tantangan utamanya adalah ketidakpastian dan kerentanan yang dirasakan oleh anggota. Mereka mungkin ragu dengan peran mereka dalam kelompok dan bagaimana mereka akan diterima oleh anggota lain. Ketakutan yang tidak dikenal yaitu anggota mungkin merasa tidak yakin dengan apa yang diharapkan dan bagaimana mereka akan diterima oleh kelompok. Lalu yang kedua, ketergantungan pada pemimpin. Yang ketiga, komunikasi. Nah, cara yang diterapkan pemimpin kelompok untuk mengatasi tantangan ini adalah yang pertama, pembentukan tujuan dan harapan, yaitu pemimpin memastikan bahwa tujuan kelompok jelas dan dimengerti oleh semua anggota. Yang kedua, fasilitasi interaksi. Pemimpin dapat mengatur aktivitas pengenalan untuk mendorong anggota berbicara dan saling mengenal. Yang ketiga, memberi contoh. Sebagai figur otoritas, pemimpin dapat memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Yang kedua, tantangan tahap storming. Tantangan pada tahap ini yaitu bentrokan kepentingan. Biasanya dengan beragam latar belakang dan perspektif anggota lain. Yang kedua, resistensi. Beberapa anggota mungkin menentang arahan atau pendekatan pemimpin. Yang ketiga, konflik interpersonal, yaitu perbedaan pribadi dapat memicu pertengkaran atau kesalahpahaman. Cara yang diterapkan pemimpin kelompok untuk mengatasi tantangan ini adalah yaitu yang pertama mediasi. Jadi pemimpin
harus siap untuk berperan sebagai mediator dalam perselisihan dan membantu anggota untuk mengkomunikasikan perasaannya. Yang kedua, keterampilan manajemen konflik. Pemimpin harus mengajarkan dan memodelkan keterampilan ini. Yang ketiga, reinforce norma. Pemimpin harus terus menekankan pentingnya saling menghargai dan bekerja sama untuk menuju tujuan kelompok. Tantangan tahap norming. Tantangan ini yaitu seperti kompromi yang berlebihan. Lalu tantangan yang kedua yaitu tantangan dalam mendefinisikan peran. Yang ketiga, konformitas berlebihan, yaitu adalah resiko bahwa kelompok menjadi terlalu homogen dan kurang menerima pendapat atau ide yang berbeda. Nah, cara yang diterapkan pemimpin kelompok untuk mengatasi tantangan ini adalah yang pertama, evaluasi berkala. Pemimpin harus mengambil waktu untuk mengevaluasi bagaimana kelompok berfungsi dan apa yang bisa diperbaiki. Yang kedua, pemberdayaan anggota. Yang ketiga, promosi keterbukaan. Itu pemimpin harus mendorong anggota untuk berbicara dengan jujur tentang perasaannya dan pemikirannya. Selanjutnya, tahap performing. Tantangan ini yaitu kenyamanan berlebihan atau kelompok mungkin menjadi terlalu nyaman dan rutinitasnya dan kehilangan kreativitas atau inovasi. Yang kedua, tantangannya yaitu delegasi tugas. Jadi meskipun anggota bekerja secara efektif, mungkin ada kesulitan mendistribusikan tugas atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, risiko burnout. Dengan fokus tinggi pada pencapaian, anggota mungkin mengalami kelelahan atau burnout. Nah, cara untuk mengatasi pada tantangan ini yaitu pengakuan. Jadi pemimpin harus mengakui dan merayakan pencapaian kelompok. Yang kedua, fasilitas pemberdayaan. Pemimpin mendorong anggota untuk mengambil tanggung jawab atau atas tugas-tugas dan keputusan yang diberikan. Yang ketiga, tetap fleksibel. Itu pemimpin tetap harus terbuka terhadap ide-ide baru dan adaptasi, memastikan kelompok terus berinovasi dan tumbuh. Tantangan yang terakhir dalam tantangan tahap penutupan atau adjourning itu, yaitu yang pertama kesedihan dan kehilangan. Jadi pada tahap ini mengakhiri kelompok bisa menjadi emosional dengan anggota merasa kehilangan dukungan atau persahabatan yang telah terbentuk. Yang kedua, ketakutan akan masa depan. Yang ketiga, tantangan dalam penutupannya yaitu mungkin ada isu atau konflik yang belum terselesaikan. Cara yang diterapkan untuk mengatasi tantangan ini yaitu refleksi. Yang kedua, penyediaan dukungan lanjutan. Jadi bagi anggota yang mungkin merasa kehilangan atau tidak yakin bagaimana melanjutkan tanpa dukungan kelompok, pemimpin dapat menawarkan sumber daya cara untuk terus terkoneksi. Yang ketiga, penutupan formal. Sebuah upacara penutupan atau ritual dapat membantu memberikan rasa penyelesaian dan merayakan kerja keras kelompok tersebut. Selanjutnya, konfrontasi tahap kerja. Yang pertama ada arti dan peran konfrontasi dalam proses kelompok. Yang kedua, pentingnya konfrontasi konstruktif. Dalam arti dan peran konfrontasi dalam proses kelompok, yaitu adalah konfrontasi dalam konteks bimbingan kelompok atau konseling kelompok bukan pertentangan yang bermusuhan, tetapi lebih merupakan proses mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pertumbuhan individu dalam kelompok. Konfrontasi dalam lingkup kelompok mengacu pada tindakan mengajak seseorang untuk memeriksa atau mempertimbangkan perbedaan antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, atau antara cara mereka memandang diri sendiri dengan bagaimana cara memandang orang lain. Peran sangat penting dalam membangun integritas dan
Autentisitas dalam interaksi kelompok perannya sangat penting dalam membangun integritas dan autentisitas dalam interaksi kelompok. Konfrontasi yang tepat dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian, mendorong refleksi diri, dan mendorong anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai, keyakinan, dan tujuan mereka. Tanpa konfrontasi, kelompok mungkin menjadi statis, menghindari isu-isu penting, dan kehilangan kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pentingnya konfrontasi konstruktif. Tidak semua konfrontasi membawa hasil yang positif. Kualitas dan cara penyampaiannya sangat menentukan dampak terhadap anggota kelompok. Konfrontasi konstruktif adalah pendekatan yang didorong oleh keinginan untuk mendukung membantu, bukan untuk menyerang atau menyalahkan. Dalam konfrontasi konstruktif, tujuannya adalah untuk memfasilitasi kesadaran, pemahaman, dan akhirnya pertumbuhan, bukan untuk menyebabkan kerusakan atau pertahanan. Penting untuk diketahui bahwa konfrontasi yang dilakukan dengan cara bermusuhan atau menyerang dapat merusak kepercayaan, merusak dinamika kelompok, dan menghambat pertumbuhan. Namun, ketika dilakukan dengan empati, kepedulian, dan kejujuran, konfrontasi konstruktif dapat menjadi alat yang sangat kuat dan mendorong perubahan untuk perkembangan. Konfrontasi yang dilakukan dengan hati-hati dan niat baik dapat membuka jalan untuk diskusi dengan lebih mendalam, pemahaman diri yang lebih besar, dan hubungan yang lebih otentik di antara anggota kelompok. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan Terima oleh kasih Mbak Pak Dinda Eko Bella. Yuli. Saya teruskan tentang umpan balik di tahap kerja, di mana nanti kita akan membahas tentang definisi dan peran umpan balik. Yang kedua adalah teknik memberikan dan menerima umpan balik yang efektif itu seperti apa. Yang pertama, definisi dan peran umpan balik. Umpan balik adalah informasi atau reaksi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan perilaku, kinerja, atau tindakan mereka. Dalam konteks bimbingan kelompok atau konseling kelompok, umpan balik ini menjadi alat yang penting untuk memfasilitasi kesadaran diri, pemahaman, dan pertumbuhan. Ini memungkinkan anggota kelompok untuk melihat bagaimana perilaku atau tindakan mereka itu mempengaruhi orang lain, serta memberi mereka kesempatan untuk memahami dan menghargai perspektif dan perasaan orang lain. Dengan demikian, umpan balik berperan sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan persepsi, pemahaman, dan reaksi antar anggota kelompok. Contohnya adalah dalam sesi konseling, salah satu anggota mungkin berkata seperti ini, saat kamu berbicara tentang pengalamanmu, aku merasa terhubung dan mengerti apa yang kamu rasakan. Nah, umpan balik semacam itu memberikan wawasan kepada penerima tentang bagaimana ceritanya mempengaruhi orang lain dan dapat memfasilitasi pengalamannya. Sekarang teknik memberikan umpan balik yang efektif. Beberapa teknik yang penting untuk memberikan umpan balik. Yang pertama, pastikan umpan balik bersifat konstruktif dan didasarkan pada fakta atau pengalaman spesifik, bukan adjustment atau penilaian atau asumsi. Yang kedua, gunakan kata saya daripada kamu. Nah, saat memberikan umpan balik untuk menjadikan lebih subjektif dan kurang menuduh. Yang ketiga, berikan umpan balik sesegera mungkin agar tetap relevan dalam berdampak. Jangan menunggu waktu lama. Yang keempat, kombinasikan umpan balik positif dengan saran atau kritik untuk menjadikannya lebih seimbang dan diterima dengan baik. Yang terakhir, menerima umpan balik juga memerlukan keterampilan. Penting untuk mendengarkan dengan pikiran terbuka, menghindari reaksi defensif, dan mempertimbangkan informasi yang diterima sebelum berproses. Berikutnya adalah relevansi budaya di tahap kerja. Ada dua yang kita bahas, budaya mempengaruhi dinamika kelompok. Yang kedua, cara pemimpin kelompok mengakomodasi keberagaman budaya. Yang pertama, budaya mempengaruhi dinamika kelompok. Budaya adalah norma, nilai, kepercayaan, atau praktik yang dibagikan oleh sekelompok individu
dan memiliki dampak mendalam pada bagaimana individu berinteraksi satu sama yang lain dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka. Dalam konteks kelompok, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara anggota berkomunikasi, menyelesaikan konflik, memberikan dan menerima umpan balik, serta bagaimana mereka mendekati tugas dan tujuan kelompok. Misalnya nih, dalam beberapa budaya, konflik mungkin dihindari demi menjaga harmoni kelompok, sedangkan di budaya yang lain justru konflik ini terbuka, mungkin bisa dilihat sebagai cara yang sehat untuk mencapai pemahaman dan konsensus. Nah, dalam kelompok bimbingan yang terdiri dari individu dan budaya timur, anggota kelompok mungkin enggan untuk menentang pendapat orang lain secara langsung dan cenderung mencari kesepakatan. Sebaliknya, dalam kelompok yang anggotanya di budaya barat, diskusi terbuka, debat itu sangat mungkin dan sangat bisa diterima dan dihargai. Yang berikutnya, bagaimana cara pemimpin kelompok mengakomodasi keberagaman budaya. Pemimpin kelompok yang efektif memahami pentingnya keberagaman budaya dan berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemimpin kelompok untuk mengakomodasi keberagaman budaya tersebut. Meliputi yang pertama, mendidik diri sendiri tentang norma dan nilai dari berbagai budaya yang diwakili dalam kelompok. Dua, mengajukan pertanyaan dan menjadi pendengar yang baik untuk memahami perspektif dan pengalaman anggota dari berbagai latar belakang budaya. Ketiga, menyediakan kesempatan bagi anggota untuk berbagi tentang latar belakang budaya mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi perspektif mereka. 4. Mengakui dan menentang bias atau asumsi stereotip yang mungkin muncul dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, menggunakan teknik komunikasi yang inklusif dan memastikan bahwa semua anggota merasa diberdayakan untuk berbicara dan berkomunikasi. Yang terakhir, pentingnya pemimpin kelompok dalam menavigasi tahap kerja. Yang pertama, karakteristik pemimpin kelompok yang efektif. Pemimpin kelompok yang efektif adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memandu, memotivasi, dan mendukung anggota kelompok melalui berbagai tahap kerja. Karakteristik utama dari pemimpin kelompok yang efektif meliputi kemampuan komunikasi yang baik, empati, ketahanan dalam menghadapi konflik, kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Nah, selain itu, pemimpin kelompok yang efektif juga memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika kelompok, mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan kelompok, dan terus-menerus berkomitmen untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Nah, peran dalam mendukung anggota kelompok, pemimpin kelompok memegang peran kunci dalam memastikan kelompok berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan. Peran mereka meliputi penetapan harapan, norma kelompok, memfasilitasi komunikasi, dan kolaborasi antar anggota, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau konflik, dan memberikan dukungan emosional kepada anggota. Selain itu, pemimpin kelompok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota merasa diberdayakan, dihargai, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sepenuhnya. Dalam kelompok, dukungan untuk individu yang menghadapi kesulitan emosional, pemimpin kelompok mungkin menghabiskan waktu untuk mendengarkan cerita setiap anggota, memfasilitasi perasaan mereka, dan memberikan saran atau strategi untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Jika konflik muncul antara anggota, pemimpin akan segera menangani situasi tersebut dengan cara yang adil dan empatik, memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dimengerti. Demikian untuk presentasi. Untuk kesimpulannya adalah bahwa di tahap kerja dalam pimpinan kelompok ini memainkan peranan yang krusial dalam perkembangan dan efektivitas dalam kelompok. Di setiap tahap, mulai dari forming sampai actioning, menandai perkembangan spesifik dalam dinamika kelompok yang menuntut pendekatan berbeda dari pemimpin kelompok. Konfrontasi ketika dilakukan dengan cara yang tepat dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan individu dan kelompok. Umpan balik juga merupakan aspek esensial dalam proses kelompok, memungkinkan anggota merefleksikan tindakan mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Sementara itu, budaya memiliki dampak yang mendalam pada cara kelompok berfungsi. Dengan
masing-masing anggota yang membawa nilai, keyakinan, norma yang mereka bawa dalam interaksi di dalam kelompok. Akhirnya peran pemimpin kelompok tidak bisa diabaikan. Jadi pemimpin yang efektif memiliki karakteristik tertentu yang memegang teguh tanggung jawab besar dan mendukung dan memandu anggota kelompok mereka. Dari semua poin di atas, kelompok kami membahas menjadi lebih jelas bahwa pemahaman mendalam tentang tahap kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok ini adalah esensi untuk praktek bimbingan yang lebih sukses. Implikasinya bahwa dalam praktek bimbingan kelompok atau konsen kelompok di masa depan adalah bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diperlukan bagi para pemimpin kelompok. Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan, pengetahuan, kepekaan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di dalam proses kelompok. Selain itu, pendekatan ini lebih inklusif dan mempertimbangkan keberagaman budaya anggota kelompok akan menjadi semakin penting dalam praktek bimbingan kelompok yang global. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Musliati dan Bapak Dr. Samroni atas kesempatan ini serta rekan-rekan yang di sini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Demikian presentasi dan selamat beraktivitas. Semoga harinya Bapak Ibu penuh berkah. Di bawah langit yang cerah berbinar, burung berkicau riang tak henti-henti. Makalah ini kami bagaikan mutiara di lautan, ilmu di dalamnya berbagai berharga tiada tara. Ini ada keyword dari kami. Persaudaraan di dalam kelas bukan hanya tentang belajar bersama, tapi juga tumbuh dan berkembang bersama. Saya Eko Yudi Susilo dan Mbak Adinda Bella Negara. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.